Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Silakan lanjut. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU telah menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum, karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap adalah alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia, dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik. Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik, ya, bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu, kita melihat gejala, kemudian selepas itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, next, kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya, terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian, dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, next, terkait dengan sistem informasi itu sendiri, ya. Nah,
dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back end servernya KPU, kemudian ada sistem front end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul ya, misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi ya. Sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data ya, kumulatifnya. Kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile ya. KPU sudah meluncing aplikasi mobile ini beberapa tahap ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik itu telah melakukan proses disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik ya, production, itu mulai muncul beberapa indikasi ya yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada staging awal ya, ketika dilakukan uji coba itu masih tercatat bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user ya, kemudian multi wilayah yang jauh berbeda dengan proses staging ya. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device ya. Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal versi 241 itu ada temuan mengenai bypass security ya. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian berikutnya dari sisi back end authentication ya, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source ya, dan memiliki banyak kerentanan ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelasnya itu adalah lower class open source ya. Nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. Berikutnya, kemudian next lagi, ya terus. Nah, kemudian dari catatan ini sekarang ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Ya. Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan. Ya, jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping. Ya. Nah, dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping ya. Jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scraping. Berikutnya.
Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS ya. Tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka persentase gitu. Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian next lagi. Dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai ganjalan itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download, yaitu C1 hasil, dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut, salah satunya yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan ada nama yang sama ternyata tanda tangannya berbeda ya. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut, kita kemudian verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya. Kemudian dari proses tersebut maka keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjilan yang dapat kami tangkap dari implementasi Sirekap. Terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada yang mulia. Terima kasih. Soal Sirekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah yang surprise itu adalah kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58%. Hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih.